Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Albi, di video kali ini kita akan membahas 6 jenis jerawat yang paling umum dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin selama ini Sobat mengira bahwa jerawat hanya berupa benjolan merah di kulit yang meradang dan mengeluarkan nanah jika dipencet. Namun kenyataannya ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis jerawat yang ada di dunia ini. Bahkan Sobat mungkin sebenarnya pernah mengalami 1-2 jenis jerawat yang berbeda namun tidak menyadarinya. Nah, mengetahui macam-macam dari jenis jerawat ini sangat penting agar pengobatan yang kita lakukan juga tidak sia-sia dan tidak salah sasaran. Nah, untuk itu yuk kita cari tahu berbagai jenis jerawat dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum mengetahui atau menemukan cara pengobatannya, kita harus cari tahu dulu apa saja jenis jerawat yang biasanya muncul di wajah kita. Jerawat umumnya disebabkan oleh pori-pori kulit yang tersumbat oleh minyak berlebih, kotoran, sel kulit mati, dan terinfeksi bakteri. Meski begitu, jerawat juga bisa muncul karena perubahan hormon dalam tubuh kita. Melihat faktor penyebabnya yang bermacam-macam, tidak heran jika jerawat memiliki banyak rupa yang berbeda. Nah, jenis jerawat sendiri terdiri dari 2 kelompok, yaitu jenis jerawat non-inflamasi atau yang tidak menyebabkan pembengkakan, dan jerawat inflamasi yaitu jerawat yang menyebabkan pembengkakan pada kulit yang berwarna kemerahan. Setiap jenis jerawat pun harus diobati dengan caranya masing-masing agar lebih efektif. Lalu, apa saja jerawat yang sering muncul? Yang pertama, blackhead atau komedo terbuka. Blackhead atau komedo hitam adalah benjolan kecil yang berupa hitam di permukaan kulit wajah, seringnya muncul di area hidung. Dan komedo hitam muncul karena folikel rambut pada pori yang terbuka tersumbat oleh minyak ataupun sebum dan sel-sel kulit yang mati. Jenis jerawat ini tampak seperti bintik-bintik hitam karena bagian atas pori-pori kulit tersebut tetap terbuka atau terkontaminasi dengan udara, namun sisa di bawahnya tersumbat. Yang kedua, whitehead atau komedo tertutup. Whitehead atau komedo tertutup juga merupakan jenis jerawat yang disebabkan oleh penyumbatan pori-pori minyak pada sel kulit mati. Namun, tidak seperti komedo hitam yang hanya tersumbat sebagian, penyumbatan dari komedo putih menutupi seluruh permukaan teratas di pori-pori. Alhasil, penampilan jerawatnya akan terlihat seperti benjolan putih kecil. Yang ketiga, papula. Papula adalah jenis jerawat yang muncul di bawah permukaan kulit. Dapat teraba seperti benjolan padat dan terasa nyeri. Nah, kulit di sekitar benjolannya tampak membengkak kemerahan. Namun, jerawat papula tidak memiliki titik tengah atau titik nanah pada puncaknya. Yang keempat, pustula. Nah, pustula adalah jenis jerawat berupa benjolan yang lebih besar dan lunak. Bagian dasarnya berwarna kemerahan, sementara puncaknya berwarna putih atau kekuningan dan tampak lebih terangkat karena terisi nanah. Papula muncul sebagai akibat dari bakteri yang terinfeksi pada sumbatan pori-pori tersebut. Nah, nanah terbentuk di bawah kulit ketika sel imun bekerja melawan infeksi tersebut, dan papula lebih sering disebut dengan jenis jerawat inflamasi. Yang kelima, nodul. Nah, nodul adalah jenis jerawat inflamasi yang terbentuk di bawah kulit dan bisa menimbulkan rasa sakit. Nodul terlihat seperti papula, tapi lebih dalam dan besar serta tidak memiliki puncak berwarna putih. Jerawat ini awalnya berkembang dari pori-pori yang tersumbat dan kemudian terinfeksi bakteri. Infeksi tersebut bisa masuk jauh ke dalam permukaan kulit sehingga merusak jaringan dan sel-sel yang berada di bawahnya. Akibatnya pori-pori yang terkena menjadi merah dan juga bengkak. Nah, setelah benjolan mengepis, biasanya akan muncul bekas jerawat yang berwarna gelap. Yang keenam, jerawat kistik. Jerawat kistik alias jerawat batu terbentuk jauh di lapisan kulit yang lebih dalam lagi, dan penyebab utamanya adalah penyumbatan pori oleh sel kulit mati yang dibarengi dengan infeksi bakteri. Akibatnya muncul benjolan merah besar bertekstur lunak karena berisi atau berisikan nanah.
yang terasa sakit ketika tersentuh ataupun disentuh. Infeksi bakteri kemudian dapat menyebabkan peradangan yang lebih lanjut di dalam kulit. Hal ini dipicu oleh peradangan pori di bawah kulit dan membuat peradangan menyebar ke jaringan kulit yang lebih dalam. Jika hal ini terus-menerus berlanjut, peradangan akan makin meluas dan jerawat-jerawat baru pun akan bermunculan. Setiap jenis jerawat membutuhkan metode pengobatan dan juga perawatannya masing-masing. Maka agar caranya yang kita pilih itu lebih efektif dan tepat sasaran, sebaiknya cari tahu dulu apa jenis jerawat yang kita alami. Berikut ini cara mengobati jerawat mulai dari jerawat ringan, jerawat sedang, dan juga jerawat parah. Yang pertama, pengobatan untuk jerawat ringan. Jerawat ringan terdiri dari blackhead, whitehead, dan juga pustula yang kecil. Nah, jerawat ringan dapat diobati dengan banyak pilihan perawatan. Obat jerawatnya juga banyak dijual di pasaran. Biasanya mengandung benzoyl peroksida, asam salisilat, resorcinol, dan juga sulfur. Selanjutnya, untuk mengatasi jerawat yang sedang hingga parah. Untuk taraf jerawat yang menengah sampai parah terdiri dari blackhead, whitehead, papula, dan nodel yang berkembang di area wajah atau bagian tubuh lain. Nah, jerawat jenis ini membutuhkan perawatan yang lebih rumit dibanding dengan jerawat yang ringan. Nah, jika kita berobat, dokter mungkin akan meresepkan kita antibiotik atau kortikosteroid berupa obat yang dioles, seperti misalnya krim ataupun lotion. Nah, asam steroid ini dapat juga diberikan untuk membantu pencegahan blackhead dan juga whitehead. Selain itu, kita juga bisa menerapkan beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari jerawat ataupun mengatasi jerawat. Yang pertama, dengan mencuci muka dengan air suam-suam kuku dengan sabun pembersih wajah yang ringan sebanyak 2 kali sehari. Apalagi jika kulit wajah kita yang sensitif, maka sebaiknya gunakan pembersih wajah yang benar-benar ringan dan sesuai jenis kulit kita. Yang kedua, kurangi stres. Nah, mengelola stres ini sangat penting karena untuk menjaga perubahan hormon yang terjadi pada tubuh kita sehingga jerawat yang akan muncul akan lebih ditekan. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, penting untuk memasuki asupan nutrisi yang seimbang pada tubuh kita, terutama makanan yang dapat mengurangi atau mengontrol minyak berlebih pada kulit kita. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Nah, pastikan juga kita sudah meminum air putih minimal 2 liter sehari atau 8 gelas. Nah, jika kamu biasa lupa untuk meminum air putih, jangan lupa pasang alarm untuk memastikan kita tidak ketinggalan untuk meminum air putih. Dan terakhir, penting untuk merawat kulit tubuh kita dengan rangkaian produk jerawat dari PT Natural Nusantara. Nah, kami akan mengenalkan 3 produk yang biasanya ampuh mengatasi jerawat. Yang pertama dari si hijau ini yaitu Elsali Anti Acne. Elsali Anti Acne ini merupakan sabun pencuci yang biasa digunakan untuk membantu mengurangi iritasi. Yang selanjutnya ada krim dari Morskin Anti Acne. Nah, krim ini mampu mengempeskan jerawat secara perlahan. Jadi bisa digunakan atau dioleskan tipis pada bagian jerawat yang sudah dibersihkan. Dan yang terakhir, ini yang biasanya paling aku saranin yaitu dari La Coco Amazonial Charcoal Glow Max. Ini yaitu masker yang benar-benar paling efektif untuk mengurangi jerawat, bahkan beruntusan pun insya Allah bisa diatasi dengan masker ini. Caranya cukup mudah, tinggal dioleskan aja ke bagian wajah yang sudah dibersihkan, lalu tunggu kering sampai berubah warna yang tadinya hitam menjadi agak keabu-abuan. Nah, setelah kering baru kita cuci muka. Nah, setelah cuci muka rasakan sensasinya benar-benar bersih. Nah, ini 3 produk yang saya rekomendasikan atau kami rekomendasikan. Nah, untuk mendapatkan 3 produk ini bisa kalian dapat di distributor resmi PT Natural Nusantara atau langsung aja melalui LB Herbal di 0823 1124 5000 atau kunjungi akun Shopee resmi kami di La Coco Original. Dan jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang kamu miliki agar lebih banyak orang tahu jenis jerawat dan bagaimana cara mengatasinya. Dan jika kamu punya tips lain seputar jerawat atau punya pengalaman tentang jerawat, jangan lupa untuk tulis kesan atau pesan kalian di kolom komentar. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.